nggak ada jadwal untuk berdiri di sini sama sekali. Karena sambil nunggu Habibnya saja datang ke sini, maka saya sebagai ban serep ya harus berdiri karena diminta sama Kang Holik ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, kita semua hakikatnya bergembira dengan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita tidak bergembira sedangkan Rasul SAW yang menerangkan tentang siapa dirinya dan beliau bersabda, Innama ana rahmatul muhda. Saya adalah rahmat ya yang dihadiahkan oleh Allah untuk kita semuanya. Hadiah. Kita mendapatkan hadiah yang besar, sudah hal yang wajar apabila kita menampakkan rasa kebahagiaan kita. Karena kita mendapatkan pemberian yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kita mendapatkan rezeki yang besar, kita mendapatkan seorang anak, kita mendapatkan kebahagiaan yang daripada apa yang kita harapkan. Semua ini kadang-kadang kita ini bersyukur kepada Allah dengan mengadakan sebuah acara tasyakuran dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah yang paling besar, ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus, ya, bahkan ini adalah penampakan syiar kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, penampakan kecintaan syiar kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dahulu, ya, ada seorang sahabat yang namanya Abdullah dzul Bajadaini. Abdullah dzul Thawbaini katanya. Ya, Abdullah dzul Bajadaini ini orang yang betul-betul rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ingin pergi ke Madinah, tetapi semua orang yang ada di kampungnya tidak mengizinkan dia untuk pergi ke Madinah. Akhirnya dia berpikir keras, bagaimana caranya saya supaya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, bagaimana caranya, apapun akan dia lakukan, yang penting saya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia berpikir, saya harus berarti keluar dari daerah saya ketika orang-orang tertidur semuanya. Tengah malam, beliau keluar dengan membawa bekal yang cukup untuk ke Madinah. Ya, ketika keluar dari kampungnya ternyata ada beberapa orang yang mengetahui kekeluaran beliau dari kampungnya ini. Dikejar, lalu ditanya mau kemana? Mau ke Madinah bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Begini saja, engkau izinkan saya ke Madinah dan akan aku berikan apa yang kau minta. Semua yang kau minta. Semua. Ya, kalau semua, berikan apa yang menjadi milikmu semuanya, ya, tanpa terkecuali, maka engkau berangkatlah ke Madinah tanpa bekal itu. Dikiranya kalau sudah tidak bawa bekal, tidak mungkin dia berangkat ke Madinah. Sampean yang pernah pergi ke Mekah sama ke Madinah, naik pesawat, itu tidak ente-ente ya, ngelihat padang pasir sepanjang mata melihat ini. Padang pasir semuanya. Dan bukan padang pasir rata. Gunung turun. Sampean mungkin yang pernah umroh ngelihat terowongan itu gunung yang sudah dibolongi. Kalau enggak sampai naik turun gunung gini, mau pergi kemana-mana, tidak ada selesainya. Dengan panas yang sangat luar biasa. Beliau memberikan semuanya tanpa terkecuali, termasuk sandalnya. Yang dipakai hanya baju, yang kain penutup atasnya dan kain penutup bawahnya. Berangkat ke Madinah, bismillahirrahmanirrahim. Ratusan kilo ditempuhnya. Dengan padang pasir yang seperti itu, tanpa menggunakan sandal, hanya baju penutup atas dan baju penutup bawah. Tidak ada alasan bagi pecinta. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan sampai ke Madinah, sampai dengan apapun ya halangannya, bertemu. Dan Rasulullah biasa apabila berbahagia dengan seseorang atau perbuatan seseorang, maka wajahnya itu seperti bulan purnama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Disambut Sayyidina Abdullah dzul Bajadaini dengan sambutan yang sangat luar biasa oleh Rasulullah SAW, dan didudukan dengan ashabus sufah. Orang-orang yang memang datang dari luar, tidak punya keluarga, tidak punya rumah, tidak punya apa-apa, didudukan di pojokan masjid. Itu ada orang-orang khusus di sana yang memang datang ke Madinah untuk bertemu dan belajar dengan Rasulullah SAW. Waktunya makmur semuanya untuk belajar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat beliau itu berzikir di masjid dan mengeraskan suaranya. Dari beberapa sahabat yang mendengar ketika berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka semua berkata, la'allahu mura'i ya Rasulullah. Orang ini riya. Kenapa zikir sampai kedengaran di luar masjid sampai jerit-jerit seperti itu apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyangkal perkataan sahabat tersebut dan berkata, la innahu awwab. Orang ini adalah orang yang banyak kembali kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Sampai terjadilah apa yang terjadi di Madinah dan sebagainya sampai beliau meninggal dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menguburkan dengan dirinya sendiri. Ya, dengan keadaan yang seperti itu. Selesai dikuburkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma rdo anhu fa inni amsaitu anhu rad. Ya Allah, ridhoi Abdullah Dzul Bajadaini karena saya menghabiskan sore saya dalam keadaan ridho kepadanya. Para sahabat ketika mendengar doa ini menangis. Dan semua dari mereka berharap seandainya saya yang menjadi mayit itu, kan, mendapatkan pengakuan keridoan dari Rasulullah SAW. Bagaimana enggak ya? Ridhonya orang tua saja, ridhonya Allah. Apa yang kita sangka dengan ridhonya Nabi Muhammad SAW? Kita berkumpul di sini ya. Kenapa kok majelis maulid ini berbeda dengan majelis-majelis yang lainnya ya? Karena hanya pada saat inilah kita yakin bahwa Allah sedang ridho kepada kita. Kenapa? Karena kita yakin betul hanya pada saat inilah Rasulullah SAW ridho kepada kita. Ridhonya Nabi adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, seperti ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ketika Allah membukakan pintu ridho, pintu pemberian, maka mari Habib Ali bin Muhammad bin Husain, sering orang-orang yang berceramah menceramahkan ini, masih kama majma'il maulid yujallil kurub dawa ketaubatak ya asidaba. Tentu kalau mau tobat sekarang, minta hajat sekarang. Laporan apa terutama yang harus dilaporkan pertama kali adalah banyaknya dosa kita dan kerasnya hati kita. Hakadha Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad ketika dia itu berziarah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan Hadratus Syarifah, depannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya, fa inna salahaddin wal qalb sayyidi huwa gharadul aqsa ya sayyidi kumbi, kata Habib Abdullah. Wahai Sayyidi, berkata kepada Rasulullah SAW, sebetulnya kebaikan agama dan hati adalah maksud utama saya berziarah di sini. Wahai Tuanku, maka ayo bantu saya untuk minta sama Allah supaya memperbaiki agama dan hati saya. Sekelas Habib Abdullah bin Ali al-Haddad yang menjadi pemimpin aulia minta perbaikan hatinya. Bagaimana dengan kita? Hati yang penuh dengan aib dan cacat seperti kita ini, maka sudah seharusnya ketika Allah membukakan pintu karunia-Nya seperti di majelis maulid ini, kita minta yang pertama kita laporkan adalah banyaknya dosa kita dan kerasnya hati kita. Karena tidak ada yang mustahil. Orang, ya, dia itu ketika meminta kepada Allah harus membawa satu prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berdoa dan kita tidak yakin bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk suudzon billah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, haslatani laisa fawqahuma shay'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Sebaliknya, wa haslatani laisa fawqahuma shay'un minas syarr, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada dua perkara yang tidak ada yang lebih jelek daripada dua perkara ini. Terus jangan dibandingkan dengan apa? Ini yang paling jelek. Apa itu? Su'udon billah wa su'udon bi ibadil. Orang yang punya prasangka buruk sama Allah, doa tidak yakin, ibadah tidak percaya kalau ibadahnya makbul. Ya, melakukan apa-apa, ya Allah kok dituliskan jelek ya terus ya kepada saya. Terus hatinya berprasangka buruk kepada Allah. Orang yang berprasangka buruk kepada Allah, percuma sholatnya, percuma sedekahnya, percuma puasanya. Bagaimana dia beribadah dengan Tuhan yang bahkan dia tidak percaya bisa mengabulkan ibadahnya? Gimana? Paham ya? Maka percuma semua ibadah yang dia lakukan, ya, ketika dia tidak punya prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kenapa kita harus berprasangka baik kepada Allah? Karena kita ini yang pendek pikirannya selalu menganggap bahwa kenikmatan yang tampak mata itu adalah nikmat dan itu yang kita cari. Apabila ada musibah kita menganggap itu adalah musibah yang seharusnya kita ini bersabar. Tidak. Allah menyembunyikan sebuah hikmah di dalam musibah yang menimpa kita yang kita tidak tahu karena pendeknya akal kita, sehingga ketika Allah menampakkan apa hikmah yang terjadi kepada kita, niscaya kita akan menangis karena rasa malu dahulu pernah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pemandangan ketika di akhirat. Kita sudah merasa kalau dosa ini sudah sangat banyak sekali. Tapi ternyata gara-gara satu musibah yang menimpa kita, ya, ternyata berkat dari musibah itu Allah mengampuni dosa kita.
Di sana kita akan malu. Seandainya ya ini loh. Ya, ternyata gara-gara musibah yang menimpa kita, Allah mengampuni dosa kita. Ternyata ini hikmah Allah memberikan musibah kepada saya. Seandainya hari-hari saya semuanya penuh dengan musibah. Tidak tahu kita. Allah menginginkan kita supaya terangkat derajatnya. Tapi ternyata kita menjadi orang yang tidak layak karena kita lebih banyak malasnya daripada semangatnya dalam beribadah kepada Allah. Diturunkanlah berbagai macam musibah kepada kita. Bukan untuk menghinakan kita, tetapi untuk mengangkat kita. Ciri-ciri Allah ingin mengangkat derajat seseorang, diberi musibah orang tersebut, namun hatinya dihiasi oleh Allah dengan sifat ridho dan sabar, yang dengan musibah itulah dia akan terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu. Man lam yuqbil Allah bimulatafatil ihsan kida ilaihi bisalasilil imtihan, kata Sahibul Hikam. Orang yang tidak tahu kadar waktunya, banyak malas-malasnya, padahal dia adalah orang yang diinginkan untuk menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini yang jalannya pelan untuk mendekat kepada Allah, diseret sama Allah supaya cepat masuk jadi orang-orang yang dekat dengan apa? Dengan diberi musibah demi musibah demi musibah. Ingat, musibah itu bukan untuk menghinakan dia, tetapi untuk mengangkat derajatnya. Namun di balik musibah yang menimpanya, Allah menghiasi hatinya dengan sifat sabar dan ridho, sehingga dengan musibah itulah dia menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai punya prasangka buruk kepada Allah. Yang bagus prasangkanya. Tidak akan rugi ya. Kita belum tahu hikmah yang menimpa kita ini. Dari kemiskinan mungkin yang menimpa kita, dari penyakit yang menimpa kita. Lihatlah dengan mata yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu ya, ada ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas jalan dengan salah satu tabi'in, beliau pernah berkata kepada muridnya ini, "Ala urika mra'atan min ahlil jannah." Datang hari ini. Ya. Sudah, karena saya partai tambahan, ya saya cukupkan sampai sekian, ya. Karena masih ada partai-partai yang lainnya, yang ini adalah acara utamanya yang kita tunggu-tunggu semuanya. Semoga kita semuanya mendapatkan berkah dari apa yang beliau sampaikan, ya. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi bekal kita menjadi manusia yang lebih baik, dan semoga hati kita terhiasi dengan rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza minni wa la faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.